Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa dengan tutorial kimia bersama orib.info. Ini adalah soal pertama yang akan kita bahas berbagai contoh soal tentang hukum 1 Faraday, mulai dari soal yang sederhana sampai soal yang relatif rumit. Di hukum 1 Faraday ini ada pernyataan yang sederhana. Sebenarnya kalau kita mau periksa, mau cek, yang ini adalah pernyataan hukum Faraday, massa sebanding muatan. Jadi ini kalau kita terjemahkan dalam bentuk kalimat seperti yang ada di atas ini. Massa zat yang diendapkan di elektroda pada peristiwa elektrolisis itu sebanding dengan jumlah muatan listrik yang dialirkan selama elektrolisis berlangsung. Pernyataan jumlah muatan listrik itu kan sama dengan arus yang mengalir selama sekian detik. Jadi pernyataannya seperti yang ada di dalam rumus. I itu arus, T itu waktu atau detik. Kemudian faktor yang di sini ada massa ekivalen, ME itu adalah massa ekivalen. Massa ekivalen itu adalah massa molar dari suatu zat atau logam dibagi dengan bilangan oksidasi logam tersebut, atau dibagi dengan muatan ketika dia dalam bentuk ion. Dinyatakan dalam bentuk ion, kita bisa bagi dengan muatannya. Di satu ketika biasa juga dinyatakan sebagai ekivalen dari suatu kation, ya sama dengan muatannya itu. Kemudian ini soal pertama yang akan kita bahas pada sesi video ini. Oke, soal pertama, hitunglah massa tembaga yang diendapkan di katode pada elektrolisis larutan TuSO4 menggunakan muatan listrik sebesar 0,5 F. Ingat ya, 1 F itu sama dengan 96.500 kolom per mol. Dan kita tahu ArCu adalah 64. Dalam konteks elektrolisis harus ingat kation itu akan menuju katode, dia akan bereaksi di sana mengalami reaksi reduksi. Di dalam soal ini larutan CuSO4 itu kalau kita uraikan selalu terdiri dari kation dan anion. Nah, kation anion itu nanti akan terurai. Jadi CuSO4 ini kalau kita uraikan ini akan menjadi dua bagian, yaitu Cu 2+ dan SO4 2-. Cu kenapa 2+? Ya karena tahu kita selama ini kan SO4 itu biasanya berpasangan dengan H2, berarti Cu-nya akan bermuatan positif 2. Nah inilah yang akan bereaksi di katode. Ini akan bereaksi di katode mengalami reduksi. Yang kita bahas fokusnya adalah Cu, bukan SO4. SO4 ini nanti larinya akan ke anode. Nah sekarang Cu ini termasuk logam yang bisa mengalami reduksi atau lebih mudah mengalami reduksi dibandingkan air. Kalau kita tuliskan ini Cu2+, ini kalau mengalami reduksi berarti dia akan menangkap elektron. Agar netral dan dia mengendap, ya, nanti ini akan mengendap, tentu membutuhkan 2 elektron. Nah, 2 elektron inilah yang kadang-kadang kita samakan dengan jumlah muatan, karena dia akan digunakan untuk menetralkan Cu, sehingga dia mengendap di permukaan katode. Nah, dari sini, ini akan menjadi pedoman. Berarti akan ada 2 elektron atau bermuatan positif 2 ini. Lalu bagaimana cara menghitungnya? 2 elektron atau 2 muatan ini kalau kita kaitkan dengan rumus yang di atas dan kita tahu massa molar dari Cu, kalau kita gunakan Cu itu 64 tanpa satuan, tapi kalau kita gunakan massa molar simbolnya huruf M besar ya, massa molar dari Cu sama dengan 64. 64 ini punya satuan, kalau Ar tidak punya satuan. Sehingga kita dapatkan massanya itu sama dengan massa molar dibagi jumlah elektron atau muatannya. Berarti ini sama dengan 64 gram per mol, kita bagi jumlah muatannya 2. Nah kemudian di soal ini tadi dinyatakan muatan listriknya adalah 0,5 F, 0,5 Faraday. Ini kan nilainya sama dengan separuh, jadi 0,5 itu separuh dari 96.500. Kalau yang di sini ini sebenarnya punya satuan ini. Ini sebenarnya kalau kita kasih tulisan, ini sama dengan kolom per mol. Kalau setengah F berarti kan separuh dari ini. Kalau kita bisa selesaikan, ini bisa kita gunakan langsung. Jadi muatan listriknya itu sama dengan ini ya. Muatan listriknya itu sama dengan ini. 0,5 F itu nilainya sama dengan setengah dari 96.500. Jadi setengah kali 96.500 kolom kalau kita tambahkan ininya. Sehingga yang ini rumus yang ada di sini kita tinggal kalikan. Setengah F itu berapa kolom? Atau kalau mau praktis langsung, di sini ini langsung dikalikan 0,5. Boleh seperti itu. Jadi kalau mau langsung dikalikan itu. Sebenarnya asal muasalnya adalah seperti ini. Kolom, ingat ya. Ini nilainya sama dengan yang ini tadi. Ini dibagi 96.500 kolom per mol. Ya memang di dalam proses hitungnya nanti
ujung-ujungnya memang ini akan dicoret seperti itu. Sehingga kita dapatkan di sini adalah setengah mol. Yang di sebelah sini tadi kan 64 dibagi 2. Kita dapatkan sama dengan 32 gram per mol dikalikan setengah mol. Hasil kalinya tentu sama dengan 16 gram. Karena apa? Ini molnya kan habis ya. Proses hitungnya seperti itu. Adapun untuk cara praktisnya, kalau mau kita menghitung, ya kalau kita sudah tahu 0,5 F, langsung saja dikalikan di sini. 64 dibagi 2 dikalikan setengah. Itu kalau tahu konteksnya, tahu konsepnya. Kalau nggak tahu konsepnya, harusnya diterjemahkan seperti ini. Oleh karena itu, kita gunakan rumus yang ada. Kemudian, dari mana itu angka 96.500? Ingat ada tetapan, memang ini ada namanya tetapan Faraday. Jadi kalau kita ingat, di dalam 1 Faraday, ini tadinya didapat dari muatan per 1 elektron dikalikan dengan bilangan Avogadro. Nah, nilainya E itu sama dengan sekitar 1,602 kali 10 pangkat min 19. Kita kalikan dengan bilangan Avogadro 6,022 kali 10 pangkat 23. Nah, inilah yang kemudian kalau kita hitung menghasilkan angka yang ada di sini tadi. Seperti itu. Itu adalah proses mendapatkan tetapan Faraday. Sekian untuk pembahasan soal pertama. Terima kasih sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.